hari ini seperti apa, Ci? Ya, hari ini kami mendapatkan informasi dari tim penyelidik Polres Jakarta Selatan, di mana dia menyerahkan SP2HP, di mana surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Memang pada awalnya kami sedikit kesulitan menghubungi saudara terlapor ya, dalam hal ini Edward, yang saya pun juga sudah mend-DM secara pribadi di sosial media, tidak ada tanggapan, di mana kemarin kan dia menjanjikan pada bulan Mei ya untuk mengabari untuk mediasi lanjutan yang sudah juga diundang oleh Polres Jakarta Selatan, dan beberapa kali diundang, akhirnya undangan juga balik, dan saya mendapat kabar dari kuasa hukumnya Pak Jundri bahwa beliau sudah tidak memegang kuasa dari saudara terlapor. Dalam hal ini tentunya menyulitkan kami juga ya untuk berkomunikasi, karena dari keterangan klien saya juga nomor beliau juga sudah berganti, dan saya tanya juga ke kuasa hukumnya, dia sudah tidak tahu gitu keberadaan saudara terlapor ini. Dan tentunya juga ya kami juga beberapa kali mencari tahu keberadaan Bapak Edward ya. Tentunya juga kami berkomunikasi juga sama tim penyelidik Polres Jakarta Selatan, dan akhirnya kami hari ini mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP yang berisi bahwa penyelidik sudah melakukan undangan mediasi terhadap pelapor dan terlapor, namun terlapor belum hadir. Yang kedua adalah ada hambatan, dan langkah selanjutnya adalah bahwa proses penyelidikan kasus tersebut masih dilakukan secara prosedural. Lalu bahwa penyelidik akan membuat dan mengirimkan undangan klarifikasi terhadap saudara Edward Akbar Samalo guna keterangan tambahan dan memperlihatkan mobil yang menjadi objek dalam perkara ini. Jadi ketika nanti saudara terlapor ini, saudara Edward, dipanggil, juga harus menyertakan mobil yang menjadi objek perkara. Dan apabila ini anggapan kami dan penelaahan hukum kami, dan setelah diskusikan juga sama penyidik Polres Jakarta Selatan, apabila mobil itu telah dijual tanpa pengetahuan klien saya, Kimberly Rider, maka potensi pidananya akan kuat. Karena memang maka itu dari tim penyelidik Polres Jakarta Selatan meminta dihadirkan mobil itu, apakah sudah terjual, apakah belum terjual, dan kita juga harus mengetahui keberadaan mobil itu ada di mana, seperti itu. Karena kita melaporkan di sini 372 ya penggelapan. Berarti statusnya masih penyelidikan, iya. Belum sampai penyidikan? Belum. Status ini masih penyelidikan. Nah, untuk menguatkan, untuk naik ke gelar perkara dan penyidikan, itu harus ditemukan unsur pidana. Nah, makanya kita juga harus dari terlapor juga harusnya kooperatif ya untuk menyertakan mobil itu di mana kita sampai sekarang tidak mengetahui. Seperti itu. Kim, ini kan tadi pihak kepolisian bilang bahwa tidak ada komunikasi ataupun tidak ada nomor telepon yang valid dari Edward sendiri ya. Nah, Edward sendiri ada nggak mengabari Kim terkait anak-anak atau apa gitu? Sejauh ini sih dia hanya mengirimkan nafkah aja sih buat anak-anak setiap bulannya dari awal tahun ini aja. Berarti tidak ada menanyakan kabar anak-anak secara by phone atau apapun? Komunikasi sendiri tidak. Masih untuk yang menjadi hambatan, berarti tadi sudah dijelaskan bahwa memang tidak ada komunikasi dari pihak Edward. Iya, dari undangan mediasi yang pertama itu kan tidak hadir. Kita juga sudah memberitahu kuasa hukumnya. Yang kedua, dia juga kan berjanji di bulan Mei untuk menghadiri proses mediasi. Tidak ada kabar juga. Dan saya coba komunikasi sama kuasa hukumnya, katanya sudah tidak menangani lagi. Dari beberapa undangan dari Polres Jakarta Selatan, suratnya balik. Dan akhirnya saya coba DM lah. Karena ini untuk kepentingan klien ya, di mana kan
ada harta bersama yang di rumah di Bali, di mana tanah itu kan dibeli sama tim dan pembangunannya juga klien kami yang mengerjakan, yang membeli barang-barang semua, dan itu kan juga harus ada pembicaraan antara kedua belah pihak. Terus masih ada tentang anak, bagaimana ini anak selama ini tidak ada kunjungan ya dari Pak Edward. Ya itu kan yang harus fungsinya mediasi untuk membicarakan hal-hal tersebut seperti itu. Tapi malah terlapor ini tidak hadir gitu. Dan dari tim penyelidik Polres Jakarta Selatan makanya itu menyertakan di sini di SP2HP ini untuk memperlihatkan mobil yang menjadi objek dalam perkara ini. Kita juga perlu tahu apakah mobil itu sudah dijual, apakah dipinjamkan saja, karena tidak ada komunikasi kepada klien kami. Dimana kan itu atas nama klien kami dari SNK, PPKB juga ya. Seperti itu. Terakhir itu mobil itu kalau berdasarkan info Edward sendiri, apakah dipinjamkan atau digadaikan atau apa? Ada nggak update dari dia? Dari dia sendiri sih enggak diomongin sih. Tapi kita tahunya apa ya? Dia cuman sampaikan ke Dia cuma menyampaikan kalau oh ya mobilnya masih ada kok. masih ada aja. Itu doang. Tapi BPKB masih di tangan kamu? Iya. Di dia juga, semua surat-surat di dia ya? Ya. Dari efeknya sendiri. Kalau dijemput paksa kan secara aturan KUA kan harus naik ke penyidikan dulu. Cuman di kepolisian ini kan kita lihat apakah dia akan mendatangi rumah yang diduga tempatnya saudara Edward. Yang kami juga telah akhirnya juga bergerilya sendiri mencari tahu nih Edward ini tinggal di mana sih gitu loh. Yang kami sudah ya berkoordinasi sih sama tim kepolisian bahwa ini saudara Edward di sini karena guna untuk kepentingan klien kami juga kok ada rumah yang harus dibicarakan karena tim ini kan WNA waktu itu saat rumah jadi itu semua atas nama saudara Edward seperti itu. Dan untuk anak bagaimana nih apa dia selama ini belum ada kunjungan sama sekali untuk anak seperti itu. Dan itu harus dibicarakan di mediasi poin per poinnya seperti itu. Berarti Tapi ada langkah masih jalan nggak sih, Gin? Alhamdulillah masih sih. Sesuai nggak? sesuai dengan putusan. Hampir sesuai. Oke, dari hampir sesuai. Berarti kurang dari angka putusan yang keluar ya? Sebenarnya sesuai dengan angka iya, cuman di luar itu sebenarnya masih ada kesehatan dan juga apa namanya sekolah, edukasi segala macam. Yang itu belum ditambahkan, jadi hanya yang sesuai dengan angka awal di putusan itu. Berarti ada dugaan sengaja mengulur-ngulur nih? Ya kemungkinan ada kita duga seperti itu ya karena kan mediasi ini kita arahkan untuk mencari tahu gitu loh. Mencari tahu apa sih kemauan dari Bapak Edward ini dan untuk mencari win-win solution mengenai rumah yang di Bali, bagaimana itu mobilnya, bagaimana ntar untuk anak-anak bagaimana kita bicarakan ya. Tetapi kalau misalnya kita menemukan fakta mobil itu telah digadaikan atau dijual, ya mau nggak mau ya kita harus melanjutkan tindakan tegas secara hukum seperti itu. Kim, ada pesan buat Edward Kim? Apa ya pesannya? Ayo datang ketemu supaya semuanya cepat selesai dan kita bisa sama-sama move on dengan hidup kita semuanya dengan lebih tenang lah ya. Jadi dia pun kan udah sebenarnya berapa kali kan minta kita cabut laporan polisi, ya boleh aja ayo, cuman datang ketemu dulu gitu loh, kita ngobrol dulu tentang semua ini baru kan biar kita bisa sama-sama cari apa namanya jalannya ke depannya sebaiknya gimana yang enak buat kita berdua. Pak Kapal sudah minta cabut laporan nggak?
Ya, Dari ya tahun pernah lah. kemarin Iya. kan ya. Pernah saya komunikasi sama Lawyernya. kuasa hukum yang lama ya. Ada beberapa poin-poin yang dia minta. Ya tapi kan semua itu harus dituangkan dalam perjanjian. Ayo ketemu. Bagaimana kita mau tuangkan dalam perjanjian kalau ketemu saja tidak mau? Gitu. Kita kan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya harus dituangkan dalam perjanjian hitam di atas putih mengenai rumah, mengenai ya inilah kunjungan anak bagaimana, terus mengenai mobil yang sempat saya dengar dari kuasa hukum yang lama ya bahwa itu katanya mau berapa persen ya buat anak atau nanti untuk rumah di Bali bagaimana, apakah nanti bisa ditulis untuk nama anak, ya itu harus dibicarakan semua gitu. Tapi bagaimana kita mau mencabut ini laporan kalau kita nggak membahas poin-poin dan bertemu dengan klien kami seperti itu. Mengerti, tadi kan sempat bilang awal sempat gerilya ya untuk saya tahu. Ya. Tapi sejauh ini sudah tahu kan titik di mana Edward berada? Kalau ya kami mencari tahu sih sudah tahu, tetapi saat disurati oleh kepolisian berbalik lagi suratnya, gitu. Ya saya mohon kepada Polres Jakarta Selatan untuk mendatangi sendiri, mencek sendiri dari alamat itu apakah benar tinggal di situ atau tidak. Kalau via hanya bersurat via JNE, ya bisa saja nanti itu berbalik lagi alamat orang yang itu tidak ditemukan seperti itu. Kami meminta ya Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti apakah benar saudara Edward itu tinggal di kawasan tersebut seperti itu. Nah, untuk saat ini karena proses ini agak lambat ya dari Polres. Apa sih kerugian yang paling dirasa gitu? Kalau materi itu pasti ya, atau menghambat apa sih dari kamu sendiri? Apa ya? Sebenarnya lebih ke apa buat dianya nggak sih?